Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Nah, review film kali ini kita akan menceritakan alur cerita film bergenre horor, action, dan drama yang berjudul Alive tahun 2020. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, bagi yang suka dengan channel ini, harap jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check it out! Film dimulai dari seorang pria bernama John Woo yang sedang tertidur di depan perlengkapan gamersnya yang sangat mewah dan lengkap. Kerjaan John Woo adalah main game, tidur, bangun tidur, dan main game lagi. Namun, kabar buruk ia temukan saat memutar televisi, yang berita pada saat itu mengabarkan bahwa kota sedang porak-poranda karena terserang virus zombie. John Woo kemudian melihat keadaan luar melalui jendela, dan benar saja, orang-orang sedang acak-adut berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu. John Woo membukanya dan seorang pria yang merupakan tetangga sebelah apartemennya memaksakan diri untuk masuk. John Woo menyuruhnya segera keluar, namun pria itu menolak dengan alasan ia baik-baik saja dan belum terinfeksi. Namun John Woo tetap memaksanya untuk keluar dan akhirnya pria itu pun setuju, namun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Selagi menunggu pria itu keluar dari kamar mandi, John Woo melanjutkan menonton berita, dan berita itu memberitahukan ciri-ciri seseorang yang telah terserang virus zombie. Dan gejalanya adalah berteriak-teriak dan matanya berubah menjadi merah. Pria tetangganya itu telah keluar dari kamar mandi, dan benar saja, tanpa ditunggu lama, mata pria itu kemudian berubah menjadi merah. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi zombie dan mulai menyerang John Woo. Namun, beruntung John Woo berhasil menendangnya keluar apartemen. John Woo mencoba menghubungi keluarganya, namun tidak ada jawaban. Tetapi pada saat itu, ia mendapatkan pesan dari ibu dan ayahnya yang mengabarkan kepadanya bahwa mereka terjebak dan tidak bisa pulang. Dengan persediaan makanan yang sedikit, John Woo pun akhirnya menyesal karena tidak melakukan perintah ibunya yang menyuruhnya untuk berbelanja persediaan. John Woo akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dan mempostingnya ke sosial media. Dengan menggunakan drone-nya, John Woo melihat-lihat kondisi sekitar yang makin dipenuhi oleh para zombie. Namun sayangnya, handphonenya lowbat. John Woo pun akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan kembali bermain game. Namun sayangnya internet tiba-tiba terputus dan games pun tidak dapat dilanjutkan. John Woo yang mendengar keributan langsung memutuskan untuk melihat keluar. Dan di sana ia memperhatikan ada seorang polisi wanita yang sedang melawan para zombie dengan senjata apinya. Namun sayang, polisi itu berhasil dikalahkan oleh para zombie dan menjadi santapan mereka. John Woo yang melihat kejadian itu berteriak sangat kesal dengan para zombie itu. Dan ternyata teriakan John Woo ini mengundang salah satu zombie untuk datang ke dalam apartemennya. Suara gedoran pintu pun terdengar, dan benar saja seorang zombie berhasil menerobos masuk ke dalam apartemennya. John Woo dengan sigap berniat untuk menjebak zombie tersebut, dan jebakannya pun berhasil. Zombie itu terlempar jatuh ke bawah. Dan di sana John Woo juga melihat polisi wanita yang tadi dikejar oleh zombie juga telah berubah menjadi zombie. John Woo mulai memperbaiki pintu apartemennya dan sangat marah serta sedih karena persediaan makanannya berantakan di lantai akibat ulah zombie tadi. John Woo akhirnya terlihat semakin menyesali perbuatannya yang tidak menuruti perintah ibunya untuk segera berbelanja kebutuhan makanan sehari-hari. John Woo terlihat sedang menikmati mie instan terakhirnya dengan sangat lahap. Namun ia tak sengaja menumpahkan air mineral terakhirnya. Dan ketika ia mengecek di dapur, ternyata air kerannya macet. John Woo pun bergegas mengecek air keran yang berada di kamar mandi. Dan jawabannya juga sama, air keran di kamar mandi sudah tidak mengalir lagi. John Woo sangat marah dengan kondisi ini dan juga dengan dirinya sendiri. Ia menghancurkan perabotan rumahnya sebagai pelampiasan dari kemarahannya. Tak puas sampai di situ, John Woo pun memutuskan untuk keluar ke apartemennya. Dan dengan sangat emosi, ia memukuli zombie yang ada di depan apartemennya. Namun, suara teriakannya ini ternyata memancing kerumunan zombie lain untuk menyerangnya. Ketegangan pun terjadi. Dimanapun John Woo berlari, disitulah kerumunan zombie ia temui. Beruntungnya John Woo berhasil selamat melewati para zombie dan kembali masuk ke dalam apartemennya. Rasa putus asa menghampiri John Woo yang sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Dan John Woo memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun John Woo tidak jadi bunuh diri karena ada sinar laser yang menunjuk huruf-huruf di apartemennya dan merangkai satu kata, yaitu bodoh. Ternyata sinar laser itu berasal dari seorang wanita cantik di seberang apartemennya.
Wanita itu bernama Kim Yoo-bin yang bernasib sama seperti Jong-woo terjebak di apartemennya. Mereka berdua akhirnya mulai berkenalan. Yoo-bin ternyata lebih cerdik dari Jong-woo. Ia memasang banyak perangkap yang berhasil menjebak para zombie yang masuk ke dalam apartemennya. Jong-woo sudah sangat lemas karena kelaparan, namun persediaan makanan dan minuman telah habis. Yoo-bin yang melihatnya merasa kasihan dan memutuskan untuk berbagi makanan melalui sebuah tali. Namun, Yoo-bin gagal melempar talinya ke apartemen Jong-woo dan tali itu malah jatuh ke bawah. Jong-woo dengan akalnya langsung mengantarkan sebuah tali menggunakan drone-nya. Ia berhasil mendapatkan makanan yang dikirim oleh Yoo-bin. Tanpa banyak acara, Jong-woo langsung menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap. Tali yang tadi jatuh ke bawah ditemukan oleh salah satu zombie yang cukup cerdas. Dengan sigap, zombie itu langsung memanjat tali dan hampir sampai di apartemen Yoo-bin. Jong-woo berniat menggagalkan zombie itu untuk sampai ke apartemen Yoo-bin. Namun ia masih belum berhasil karena zombie itu selangkah lagi sampai ke tempat tujuannya. Namun dari dalam dengan sangat sigap, Yoo-bin berhasil memotong tangan zombie itu dan zombie itu pun terjatuh. Malam harinya karena persediaan makanan yang sudah habis, Jong-woo memutuskan untuk mencari makanan ke apartemen tetangganya. Ia mulai keluar dari apartemennya dan mengambil sebuah kunci dari salah satu zombie yang sedang tertidur. Baru tahu ternyata zombie juga bisa tidur ya. Lanjut. Jong-woo berhasil masuk ke apartemen tetangganya dan mulai membuka kulkas, dan langsung memasukkan semua makanan dan minuman ke dalam tasnya. Tak disangka-sangka, ternyata ada zombie di apartemen itu, dan Jong-woo pun diserang. Untungnya ia berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke dalam apartemennya. Jong-woo langsung menikmati hasil buruannya. Ternyata ia juga berhasil mendapatkan sepasang walkie-talkie yang tentunya bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Yoo-bin. Jong-woo pun tanpa pikir panjang langsung mengirimkan paket makanan dan minuman hasil buruannya beserta walkie-talkie yang ia temukan kepada Yoo-bin. Saat mereka asik ngobrol melalui walkie-talkie, mereka mengira hujan datang. Namun ternyata itu bukan hujan, melainkan suara ratusan zombie yang berbondong-bondong berlari masuk ke apartemen. Yoo-bin dan Jong-woo akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 8 apartemen karena mereka melihat di lantai 8 masih sangat sepi oleh para zombie. Yoo-bin yang dulunya adalah mantan pendaki memutuskan untuk turun ke bawah menggunakan sebuah tali. Dan sampai di bawah dengan sangat lincah, Yoo-bin berhasil melewati para zombie. Jong-woo pun terlihat terpukau dengan aksi Yoo-bin yang sangat lincah melawan dan menyelamatkan diri dari para zombie. Namun saat berlari, Yoo-bin terjatuh. Zombie yang mengejarnya berhasil menangkapnya. Beruntung, Jong-woo segera datang dan menyingkirkan zombie itu. Mereka berdua bergegas memasuki apartemen dan masih dikejar oleh para zombie. Mereka berhasil masuk ke sebuah lift untuk menuju ke lantai 8. Akhirnya di lantai 8 mereka mulai membuka satu persatu pintu, namun sayangnya semuanya terkunci. Sampai mereka melihat ada satu zombie yang mengikuti mereka. Oh tidak, itu bukan hanya satu, tapi puluhan zombie. Jong-woo menghalangi para zombie itu, sementara Yoo-bin masih mencari apartemen yang terbuka. Mereka kemudian ditolong oleh seorang pria yang mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam apartemennya. Yoo-bin masih belum terlalu percaya pada pria itu, namun mereka mulai dilayani dengan baik oleh pria itu. Diawali dengan memberikan segelas air mineral dan makanan-makanan kaleng yang tentunya sangat lezat. Mereka menyantapnya dengan sangat lahap, sampai Jong-woo terlihat sangat mengantuk dan tertidur di meja. Ternyata minuman yang diberikan pada mereka telah dicampur obat tidur oleh pria tua itu. Yoo-bin juga sudah mulai kehilangan kesadarannya. Ia pun diseret masuk ke dalam sebuah kamar dan pria itu menguncinya dari luar. Di dalam kamar, Yoo-bin mulai sadar dan melihat ada satu zombie di kamar itu yang terikat dengan sebuah tali. Ternyata itu adalah istri dari pria tua itu. Dan Yoo-bin dijadikan sebagai korban untuk santapan istrinya. Jong-woo mengetahui hal ini, dan ia mengancam pria itu akan menembaknya jika tidak membukakan pintu kamar. Akhirnya pria itu membuka kamar, dan keadaan pun berbalik. Pria itu menjadi santapan istrinya sendiri. Namun pria itu tampak ikhlas menjadi santapan istrinya, karena ia sangat mencintai istrinya. Dan sebelum berubah menjadi zombie, Yoo-bin memutuskan untuk menembak keduanya.
Namun suara tembakan ini malah memancing para zombie untuk datang menghampiri mereka. Hyubin dan Jeonwoo benar-benar terjebak dalam keadaan tersebut, dan mereka berdua tengah dilanda putus asa. Hyubin memutuskan untuk meminta Jeonwoo membunuhnya karena ia tidak ingin menjadi seorang zombie. Namun mereka membatalkan niat itu karena mendengar suara helikopter penyelamat dari atas. Mereka berdua pun memutuskan untuk naik ke atas atap, dan dengan segala akalnya, mereka berhasil melewati para zombie dan berhasil sampai ke atap. Namun helikopter telah pergi. Para zombie pun berhasil menerobos pintu. Jeonwoo yang membawa senjata api lalu menembak mereka satu persatu hingga pelurunya habis. Sampailah mereka di titik terkepung oleh para zombie. Dan di titik keputusasaan ini, helikopter penyelamat menghampiri mereka dan mulai menembaki satu persatu para zombie itu. Jeonwoo dan Hyubin akhirnya berhasil selamat dari maut yang sangat mengerikan. Di dalam helikopter, handphone Jeonwoo mulai mendapat sinyal dan menerima panggilan tak terjawab dari ibunya yang pasti saat ini juga telah menjadi zombie. Dan bagaimana tim penyelamat berhasil menemukan Jeonwoo dan Hyubin? Ternyata ini berkat aksi Jeonwoo yang mengunggah permintaan pertolongannya ke internet. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs? Seru dan menegangkan dong? Semoga kalian semua suka dengan review film kali ini. Dan jika kalian terhibur, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita bisa bertemu lagi di video-video yang tak kalah seru lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.